Hai friends, balik lagi sama aku Sarah Nur Iza. Dan aku Ima Sitia Lima. Aku Nisrina Kurnia Maharani. Dan aku Ted Sarsaik Sarohim Permana. Di podcast Kelompok 8 KWU. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas satu tema yang mungkin sekarang tuh penting ya. Betul. Apalagi orang-orang yang memiliki bisnis tentunya. Yaitu kita akan membahas tentang digital marketing. Dan sebelum kita membahas lebih jauh bersama karib kita akan membahas atau memaparkan terlebih dahulu secara garis besar mengenai digital marketing oleh teman saya. Boleh dijelasin? Oke, jadi sebelum kita ngobrol panjang tentang digital marketing, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang namanya digital marketing itu? Jadi secara garis besarnya, digital marketing merupakan sebuah kegiatan pemasaran produk ataupun jasa yang memanfaatkan teknologi internet, yaitu pastinya melalui media digital dong. Nah, di mana nantinya digital marketing ini akan sangat berguna dalam perkembangan perusahaan atau bisnis seseorang yang terjun secara online, misalnya seperti memiliki website, terus ada marketplace, ataupun sosial media. Nah, semua hal tersebut akan dioptimalkan untuk mencapai strategi marketing yang efektif, karena tanpa hal tersebut, digital marketing tidak bisa mencapai tujuan pemasaran yang sebenarnya. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu mengenai digital marketing itu, secara besarnya seperti itu. Dan kebetulan pada podcast kali ini, di podcast kelompok kita kedatangan seseorang karib kita yang merupakan seseorang yang memiliki mungkin achievement yang cukup tinggi. Betul, dan sangat expert. Betul sekali. Dan mungkin secara garis besar telah turun langsung ya. Betul. Ke lapangan mengenai digital marketing ini, karena dia juga memiliki bisnis-bisnis yang memang sudah terjun langsung kepada digital marketing. Kita di sini akan memperkenalkan Mazaya Izatur Rahim. Yeay. Makasih loh udah mengundang aku. Gimana nih, sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Tidak pada ceria. Kuliah lancar, Lancar alhamdulillah. Bagaimana teman-teman juga lancar. Lancar. Sebenarnya tadi omongan-omongan yang tadi cukup hiperbola ya, bisa saya bilang gitu. Cuma ya terlepas dari itu, amin, semoga benar juga. Dan kembali juga buat teman-teman juga. Jadi terima kasih buat kesempatannya juga buat diundang ke sini. Terima kasih juga udah datang ke sini. Sama-sama loh. Mungkin aku perkenalan diri dulu kali ya, biar enak. Jadi perkenalkan, aku Mazaya Izatur Rahim, biasa dipanggil Maya sama teman-teman aku. Dan aku kebetulan juga kuliah di jurusan yang sama-sama di pendidikan bisnis UPI angkatan 2021. Terus paling itu aja sih, jadi panggil akunya Maya aja ya, say, kayak gitu. Siap. Jadi buat teman-teman karib kita panggil Maya aja katanya. Betul. Mungkin bisa dilanjut sama apa sih bisnis yang kamu sekarang jalani tuh, atau yang kamu pegang sekarang tuh? Ya jadi alhamdulillah kalau buat sekarang sebenarnya bisnis kalau yang dia aku tuh sama keluarga emang lagi fokus di bisnisnya tuh di kuliner. Pertamanya tuh dari bisnis keluarga dulu, itu tuh dari roti dulu, bakery, itu roti namanya Roti Darling. Jadi itu buat bisnis keluarga juga. Nah kalau Roti Darling ini tuh awalnya emang fokus cuma di roti aja kan, kayak makanya dia signature itu kayak roti kasur atau apa, yang awal-awal tuh emang roti. Tapi makin kesini juga udah alhamdulillah makin berkembang juga. Jadi nggak cuma roti doang gitu, kayak mulai dari kue, jajanan pasar, terus kayak dessert lainnya. Nah dari situ barulah jadi kepantik gitu, kayak aku sama kakak aku pun pengen nerusin, tapi kan mau nerusin yang keluarga tuh ya udah nerusin, tapi kita juga pengen punya bisnis yang kita sendiri. Nah jadi buat sekarang juga alhamdulillah aku udah ada ya bisnis, belum sebesar yang keluarga yang Roti Darling, itu namanya Tawa Manis, itu juga sama-sama makanan dan manis-manis juga seperti namanya, dan ya tak kalah manis dengan manisnya tawamu. Aduh, jadi lancar banget ya tagline-nya. Ada dong, biar kyo gitu. Terus Tawa Manis itu tuh jual apa aja sih? Jadi kalau pembedanya mungkin orang-orang kayak bisa ada yang salah paham gitu, kayak kok orang tuanya atau kayak keluarga kan udah jualan kayak roti nih gini-gini, kenapa kamu
jualan yang bisa jadi pesaing orang tua kamu gitu misalkan. Betul. Itu enggak, karena emang dari awal aku pribadi pas nentuin mau kuliner tuh karena kan banyak peluangnya juga, karena tadi ada dari keluarga juga kuliner gitu kan. Nah tapi berarti aku harus bikin sesuatu yang beda nih dari yang orang tua aku, biar aku gak jadi malah pesaing gitu, malah jadi hambatan buat bisnis keluarga aku sendiri. Jadinya kalau Roti Darling dia fokusnya memang yang gedenya roti, terus ke bawah-bawahnya tuh lebih ke apa ya, kayak yang jajanan pasar gitu, jadi lebih ke makanan yang mungkin segmentasinya kan beda ya soalnya sama yang tahu manis. Nah kalau yang tahu manis dia tuh lebih ke, mungkin aku bilangnya ke anak mudanya gitu ya. Yang kekinian. Iya kayak gitu, makanya menu-menu yang dijual pun nggak ada yang sama gitu sama yang bisnis yang Roti Darling. Kayak misalkan kalau di Tawa Manis tuh kalau sekarang yang emang lagi best seller tuh kan si Shu-nya tuh Chokes ya tulisannya, tapi percaya Shu ya say bahasa Perancis ya. Itu tuh Shu itu lagi best seller alhamdulillah. Terus ada muffin juga, terus apa namanya sama donat. Nah paling di Darling tuh ada donat, tapi ya itu tadi mungkin donatnya tuh donat yang klasik gitu kayak cuma meses sama apa namanya keju gitu. Nah kalau yang di aku itu aku emang sengaja kemasnya tuh kayak aku pengen pokoknya ya happy kiowo mentereng warna-warni. Lebih variasi ya. Gitu. Oke. Gitu sih. Mungkin kalau buat bisnisnya nih, tadi dijelasin nggak dari kapan nih mulai? Oh ya belum ya. Jadi kalau buat yang Roti Darling itu bisnis keluarga. Jadi pertama gini, awalnya keluarga aku itu nggak pernah sekalipun kepikiran buat terjun di bisnis kuliner, walaupun orang tua aku dari dulu tuh emang pembisnis. Jadi orang tua aku tuh dari dulu udah gonta-ganti bisnis lah. Kayak waktu orang tua aku kan lulusan ITB biologi. Awalnya begitu mereka lulus kuliah, mereka tuh mau, ya siapa sih yang nggak mau kerja di lingkup yang mereka pelajarin gitu ya. Kayak sayang lah 4 tahun udah belajar. Nah mereka tuh jadi awalnya tuh wirausahanya tuh di bidang jamur gitu. Nah itu kan masih sesuai tuh. Nah itu juga lumayan lama sih, tapi udah gitu tuh ganti jadi ke fashion, kayak mulai bikin, nggak sempat kayak furnitur juga pernah, furnitur kayu-kayu gitu. Tapi itu nggak terlalu bertahan lama. Nah yang bertahan lama tuh di fashion. Nah orang tua aku tuh punya itu berapa tahun ya, kayak 10 tahun lebih tuh nyampe deh orang tua aku tuh stay di bisnis fashion itu, kayak mulai dari baju yang buat perempuan, yang buat cowoknya, buat anak-anak, buat keluarga, mukena, sejadah. Itu tuh bener-bener di situ tuh lama, karena emang ya alhamdulillah gitu hasil dari situ juga. Tapi itu tuh berhenti pas di Covid kemarin. Nah pas Covid di 2020 itu bener-bener stuck bisnisnya, karena ya logikanya semuanya pada mati gitu kan. Dan bisnis baju waktu itu belum terdorong sama digitalisasi juga, karena kita kan masih belum, maksudnya dulu kan kita serba offline, belum ngerti apa-apa, termasuk jadi buat penjualan pun susah gitu. Dari yang baju tuh orang tua aku tuh tadinya toko baju di atas tuh di ledeng, Di situ. di ruko yang di situ sebelah Harvey. Nah itu tuh tadinya di situ. Nah begitu Covid ya udah nggak bisa gitu, mati banget. Tapi kan kayak ya kebutuhan tetap ada. Akhirnya orang tua aku ya mulai kayak ya cari cara gimana apa yang bisa kita kerjain tanpa harus keluar gitu. Terus kan waktu itu masih karantina segala macam. Akhirnya orang tua aku bikinlah si roti kasur, waktu itu ceritanya roti kasur di rumah. Dan akhirnya taunya laku. Dan berkat ya rezeki dari Tuhan juga gitu. Terus pemasarannya juga menurut aku itu jadi bisa sekarang segede ini gitu sih Roti Darlingnya. Nah jadi kalau Roti Darling itu dari 2020 ceritanya karena pandemi tadi intinya mah. Kalau si Tawa Manis itu dia bentar lagi ulang tahun ya. Dia ulang tahunnya 1 Maret. Itu aku bikinnya tuh 1 Maret 2021 gara-gara ya kalian juga tahu ya ada matkul pengantar bisnis ya, dimana jadi aku tuh gak pernah kepikiran masuk ke kuliah bisnis karena aku gak suka bisnis gitu. Karena aku mikirnya orang tua aku tuh jadi sibuk gara-gara bisnis gitu. Makanya aku tuh gak mau, aku gak suka sama bisnis. Taunya saya masuk kuliah bisnis dan saya harus punya bisnis dari yang aku tuh tadinya nggak punya banget. Ya udah akhirnya karena nggak punya banget, terus kan mikir ya ini nilai harus tetap dapat, bisnis harus jalan, apa gitu peluang yang aku punya. Nah yang peluang aku punya aku mikir ya ini bisnis keluarga udah gede di kuliner, kenapa nggak aku lanjutin aja. Maksudnya kan peluangnya itu dalam arti orang tua aku punya channelnya gitu kan, orang tua aku udah punya kayak pasarnya, orang tua aku juga udah tahu dari suppliernya, jadi aku bisa bareng-bareng gitu sama orang tua aku. Dan itu meminimalisir banyak hal gitu, kayak dari segi ongkos kirimnya, operasionalnya, terus kayak dari peralatannya juga udah lengkap kayak gitu kan. Dan akhirnya aku memutuskan buat bikin si usaha kuliner ini, dan dibantu juga sama orang tuaku yang udah lebih berpengalaman selama ya walaupun cuma setahun gitu kan. Kayak gitu akhirnya
Jadi deh tawa manis dan alhamdulillah. Tadi itu kan itu aku niatnya cuma kayak mau sementara aja deh, cuma mau sampai si semester berapa itu ya? Matkul itu. Jadi yang penting nilainya dulu Iya, nih. jadi ternyata cuma mau sampai si matkul itu beres, udah. Nah, Tapi sayang banget ya. Iya, pas aku ini kok hasilnya lumayan. Terus kayak Tagihan ya, Iya, jadi tagihan. kayak ya udah deh, lanjut aja dan alhamdulillah sampai sekarang masih lanjut dan seneng sih karena aku suka masak gitu ternyata jadi ya gitu. Jadi buat teman-teman tunggu aja bentar lagi bakal banyak promo ya. Betul. Karena mau ulang tahun. Jangan lupa cek tawa manis berarti ya. Jangan lupa Jangan cek lupa bawah dicek ini ya. ya. Ngomong-ngomong tadi soal bisnisnya nih, ada kerasa gak sih kayak tantangan terbesar yang dirasain gitu, dan bagaimana solusi kamu buat ngadepin itu? Tantangan terbesar di bisnis akunya tuh terutama dari segi pemasarannya berarti. Iya. Nah kalau dari segi pemasaran sebenarnya kan masih ada banyak miskonsepsi ya sama orang di luar sana antara pemasaran tuh artinya apa gitu kan. Kayak orang-orang tuh masih suka nganggap memasarkan tuh sama dengan menjual. Padahal betul. dua hal tersebut tuh hal yang berbeda. Karena pada intinya tuh kan memasarkan tuh adalah bagaimana kita mengkomunikasikan dan juga menyampaikan kepada konsumen atau calon konsumen bahwa kita nih punya konsumen lain loh. Terus atau enggak kayak kita nih kerjasama sama partner kerja kita tuh si ini loh. Atau kayak kita udah punya pasar gede loh gitu. Yang pada intinya itu adalah nilai kita. Jadi gimana kita tuh menyampaikan ke konsumen, nih kita tuh punya nilai. Itu memasarkan tuh itu. Jadi bukan jual barang kan. Nah, kalau dari saya pribadi kesulitan buat nyampein nilai itu, kadang saya tuh malah masih suka kecampur. Aku tuh malah jadi kayak ngejual gitu. Padahal gimana ya, kayak orang yang buat, apalagi bisnis aku sendiri yang tawa manis yang baru, kayak kalau misalkan aku langsung ngasih orang beli dong, beli apa sih gitu, apa yang mau diharapin gitu. Kayak orang juga bakal kayak apaan nih, nggak tahu ini apaan. Nah jadi sebenarnya harusnya dari awal tuh aku harusnya udah ngebedain ngejual sama ngemasarin ini. Nah dengan aku ngemasarin dulu, aku kan ngasih tahu nih nilai-nilainya. Nah nanti juga sendirinya mereka pas sudah tahu, oh iya nih si tawa manis punya nilainya ini dibandingkan dengan pesaing lainnya, dia bakal beli kayak gitu. Jadi kalau buat aku sih pertama-tama yang paling jadi hambatan banget buat aku waktu itu karena aku juga kebetulan belum kontrak kayak matkul yang pemasaran gitu-gitu kan belum ngerti ya. Nah terus jadi kayak ya aku malah ngejual karena aku mikirnya yang memasarkan sama dengan menjual, padahal kan beda. Jadi itu sih yang pertama. Terus kalau yang kedua tuh dari segi teknisnya langsung, kayak pas implementasinya langsung, kayak aku kan juga nggak ada offline store ya, jadi beberapa online dan ya otomatis mau memasarkan mau menjual aku tuh online dan aku tuh harus belajar itu gitu. Aku harus belajar kayak fitur-fitur di channel aku tempat jualan kayak gitu kan. Kayak kalau misalkan di Instagram aku harus belajar nih kayak iklan tuh ada apa aja paket-paketnya, cara belinya tuh kayak gimana. Terus kayak kalau misalkan aku mau PP ngelihat si engagement dari si influencer kayak apa kayak gitu-gitu. Nah itu tuh butuh waktu juga gitu karena waktu aku awal-awal tuh malah zonk gitu loh, kayak misalnya gimana ya tuh? jadi kayak misalkan aku mau iklan di Instagram. Iklan di Instagram tuh kan range harganya tuh banyak banget ya, macam-macam. Dan aku tuh awalnya kayak mikir, oh ini ada nih yang murah, dan yang murah aku tuh mikirnya kayak ya udah deh gak apa aku bayar murah, paling kan nanti kesebarnya tuh cuma dikit, tapi kan seenggaknya ada. Ternyata murah di harga berapa yang murah tuh 20.000. Iya. Di harga 20.000 tuh justru disebarinnya banyak banget, tapi saking banyaknya jadi gak sesuai sama target aku. Gitu loh. Jadi kayak aku tuh gak dikasih kesempatan sama Instagramnya buat nentuin segmentasi aku tuh mau kemana gitu. Target pasar aku tuh siapa, yang mau aku kasih iklan itu tuh siapa gitu. Nah itu tuh gak ada. Tapi itu luas banget, cuma ya terlalu luas dan aku malah gak dapetin apa-apa. Dan itu zonk banget buat aku gitu. Makanya, tapi kan justru karena ya awal-awalnya sempet salah kayak gitu, jadi selanjutnya itu jadi tahu gitu kayak aku berarti nggak bisa nih masang yang murah gitu, karena kan ya ada harga ini juga gitu ya. Harga kualitas. Iya, jadi minimal tuh dari kalau pengalaman aku, kalau misalkan mau memasang iklan terutama di IG yang efektif tuh at least di harga 100.000 lah, 100.000 ke atas. Kalau aku sih paling biasanya tuh di 150.000 tuh udah di iklan 24 jam. Dan itu tuh kita dikasih kesempatan sebelum masang iklan tuh buat nentuin segmentasi kita dulu. Segmentasinya tuh dari ya biasanya kayak yang udah kita tahu kayak gendernya mau siapa, kayak misalkan aku kan perempuan nih, jadi misalnya aku lebih ke perempuan karena kan dari segi estetika kan perempuan lebih suka yang gitu kan, yang cantik-cantik gitu. Jadi aku ke perempuan, terus yang rentang usianya berapa, terus yang tinggal di mana. Nah itu kan juga penting banget ya. Itu ngaruh banget karena kalau pas yang 20.000 tuh dari sampai ke luar pulau kemana yang bisa, tapi kayak kan lebih aku lebih mengharapkan potensi yang lebih besar tuh di lingkungan aku gitu ya gitu. Jadi kan itu aku tentuin kayak gitu dan alhamdulillah dari situ tuh jadi meningkat banget gitu. Bahkan kan aku tuh niatnya buat ngeiklan tuh
fokus utama aku tuh bukan cuma maksudnya buat dapetin konsumen nih, atau enggak ya tadi konsumen tuh tahu nilai aku deh gitu dulu. Ini mah alhamdulillahnya di luar yang aku kira tuh malah jadi nambah ke followers juga gitu, makanya si Darling tiba-tiba bisa jadi kakaan gitu. Nah itu tuh gara-gara iklan gitu. Jadi ternyata ya kalau ngasih harganya emang yang pas kan harganya 150, terus dia ngepasarinnya tuh iklannya tuh ke orang-orang yang aku mau. Jadi kan mereka juga otomatis kan bakal ngeklik iklannya, terus ya mungkin nge-follow juga. Jadi itu juga kan jadi bagus buat kitanya kayak gitu sih. Gitu. Kalau hambatan sih paling itu. Jadi awal-awal ya kesulitan di teknisnya, terus dari segi teorinya juga yang ternyata ngaruh juga gitu. Gitu sih. Nah, ngomong-ngomong tentang digital marketing yang sudah kamu jalani ini. Nah, udah sejauh mana sih kamu tuh pakai digital marketing selain tadi udah nyoba-nyoba iklan di Instagram gitu? Ya, jadi kalau buat aku sendiri sejauh apa dibilang yang udah expert banget tuh enggak. Kayak aku tuh fokus, ini sama ya mau yang Tawar Manis mau yang Roti Darling. Kita tuh sama-sama baru fokus di beberapa sosial media kayak WhatsApp, Facebook, Instagram sama TikTok. Tapi ini yang aplikasi komunikasinya lah ya istilahnya gitu. Terus kalau yang partnernya tuh ada di GoFood. Nah, cuma menurut aku juga ini tuh belum semaksimal itu juga gitu yang udah kita, maksudnya medsos tuh udah banyak. Ini mah udah cuma segini terus masih belum maksimal gitu kalau menurut aku pribadi kayak gitu. Dan kenapa aku bilang gitu? Karena kayak misalkan ya teman-teman juga pasti udah tahu ya kayak di TikTok tuh sekarang lagi potensial banget buat jualan gitu ya. Dan aku tuh belum nyampe ke sana gitu ranahnya. Aku belum manfaatin itu dengan baik gitu sih peluangnya. Terus kalau buat Instagram udah sejauh mana? Kalau Instagram tuh tadi kan pertama aku Instagram iklan ya, ADS. Instagram iklan, terus dari segi si ininya apa, jadi tadi tuh iklan juga fokus utamanya tuh buat dapetin nomor kontak. Oh iya. Jadi biar mereka ngekontak kita gitu. Buat apa? Nah, walaupun mereka misalkan gak jadi beli pada saat itu, seenggaknya kan kita udah dapat kontak, dan kontak itu tuh orang yang udah sesuai sama segmentasi kita tadi. Nah, jadi pas kita ada misalkan ada promo atau misalkan ada menu baru, itu kita bisa broadcast gitu makanya. Jadi nge-broadcasting segala macam, ngirim-ngirim pesan-pesan kayak gitu. Karena ya seenggaknya orang yang kita kirim tuh Sesuai dia juga gitu udah mau kok sama produk kita kayak gitu, bukan kayak orang yang out of nowhere kita hubungin gitu aja. Kayak gitu. Itu kalau buat di Instagram. Nah, Facebook tuh sama. Jadi Facebook sama Instagram tuh kaitannya di ini pemanfaatan reels, konten reels di Instagram. Jadi pas aku awal-awal di Tawar Manis juga kan aku ngeliat kayak kok engagementnya nggak naik-naik ya kalau cuma di post atau di SG doang kayak itu lagi gitu yang ngeliatnya. Terus aku akhirnya nyoba kayaknya di reels bisa deh. Nah, tapi reelsnya aku sambungin sama Facebook. Jadi dia tuh ngecakup orang-orang di Facebook yang segmentasinya sama kita kayak gitu. Nah, itu tuh bisa, dan hasil tuh malah jadi naik banget. Jadi ratusan yang like-nya, ratusan sampai yang nontonnya ribuan, yang like-nya ratusan sampai kayak gitu, dan yang nge-follow pun jadi naik lagi kayak tadi gitu. Jadi kalau si Facebook hubungannya sama si fitur Reels Instagram kayak gitu paling. Kalau buat GoFood, nah kalau buat GoFood tuh jadi paling strategi awalnya gini, kita tuh kan ngiranya pas memasang GoFood tuh udah deh pasang namanya tuh Darling atau Tawar Manis. Itu tuh salah kalau buat kita yang nggak punya brand kayak brand-brand gede kan, brand gede yang belum iya punya misalkan nama kayak besar. aku mau beli brand A nih udah brand gede ya aku tinggal ngetik di Gojeknya kayak brand ini gitu kan. Nah tapi kan ini mah orang nggak tahu brand aku. Nah jadi kan orang tuh taunya mau makan apa. Nah jadi nama kita di Gojek tuh harus nama apa yang kita jual. Ya jadi biar langsung naik. Nah itu tuh ngeoptimalin si teori SEO Search Engine Optimization. Jadi gimana caranya kita mengoptimalisasikan si search engine itu dengan cara kayak tuh pakai kata kunci dari produk kita buat di nama toko kita gitu. Kalau buat itu, kecuali kalau misalkan emang udah brandnya gede kayak gitu. Saya sih, aku kalau yang SEO tuh cuma diterapin di situ, di Gojek, GoFood. Nah kalau yang sisanya itu aku pakainya si SEM, yang search engine marketing, karena aku kan berbayar kan, kayak aku bayar ke ini juga influencer endorse. Nah itu sama, kalau nge-endorse tuh aku milihnya ke yang orang-orang emang di bidang kuliner kayak food vlogger, terus kayak yang suka ASMR kayak gitu-gitu. Karena kan ya logikanya orang-orang yang nge-follow mereka itu adalah orang-orang yang suka mau tahu rekomendasi makanan, suka makanan gitu kan. Jadi ya dengan kita nge-endorse mereka, alhamdulillah jadi naik banget gitu. Kalau aku sih itu sejauh mananya paling segitu. Selain itu juga jadi dikenal ya produknya. Iya, jadi dikenal dan kayak gak jarang gitu. Justru kita kaget kok bisa tiba-tiba produknya itu ada di mana. Tiba-tiba waktu itu Roti Darling dimakan nama Bu Atalia sama Pak Ridwan Kamil, kita kayak wah itu dapat dari mana, itu nggak tahu. Jadi makanya jadi nggak tahu dari mana, tapi kan kayak
ya berarti udah sejauh itu juga Iya, gitu. Dan betul. menurut aku itu tidak terlepas dari si marketing itu sendiri kayak gitu. Selain tadi sama orangnya, sejauh mana sih produk kamu sampai ke pulau mana gitu? Kalau sebenarnya jadi gini, kalau yang roti darling, kalau roti ya, yang Iya. roti kan ada, maksudnya menu darling tuh sekarang udah macam-macam nih. Ada yang kayak jajanan pasarnya udah nyobain belum risol? Aduh. Nyobain. Nah, Udah. Aku sering jualan ya kesini. Enak banget ya ternyata. kalian harus nyoba sih. Nah kan, jadi kalau yang jajanan pasar atau kayak kue gitu-gitu mungkin nggak bisa yang ke seluruh Indonesia. Tapi kalau buat yang roti dia tuh bisa. Dan itu tuh nyampe ayah aku ngetes packingannya tuh nyampe dilempar-lempar. Dan yang nyuruh ngelempar-lempar itu bukan ayah akunya, anak kecil umur kayak itu kan lebih lebih Iya, ini ya, lebih berkekuatan gitu, lebih kayak tega aja ngelempar-lempar. Nah itu tuh aman. Jadi kalau buat sejauh mana makanya kita berani buat marketingnya kayak ngambil harga yang mahal gitu misalkan, atau enggak ke influencernya juga ke yang emang engagement yang tinggi, karena buat roti itu aman gitu buat ke seluruh Indonesia kalau buat roti darling. Nah kalau buat tawa manis sendiri itu kalau yang si bestsellernya si Shu itu emang nggak bisa kalau keluar kota karena kan dia harus dingin. Hopefully semoga kedepannya bisa gitu ya, karena ya aku juga pengen orang-orang nyobain gitu. Tapi kalau dari tawa manis paling yang bisa keluar kota banget tuh si muffin. Kayak waktu itu juga ada yang mesen ke Jakarta pernah, ke Tangerang sama ke Depok itu pernah, dan itu aman kalau muffin kayak gitu sih kalau dari produknya ya. Oke, jadi sekarang untuk daerah Jabodetabek masih bisa ya? Bisa. Oh. Bisa untuk mayoritas menu darling. Kalau di Tawa Manis itu kan emang karena menunya baru 3, itu tuh bisa muffin. Nah maka aku sekarang tuh lagi nyari juga kayak peluang kira-kira menu apa sih yang bisa ke seluruh Indonesia gitu. Karena kan kalau emang bisa itu aku tuh marketingnya bisa lebih apa ya, nggak sespesifik itu lagi gitu. Iya. Karena kayak misalnya kalau di TikTok nge-live, aku tuh pengen misalkan live di TikTok, tapi kan yang nonton live TikTok tuh seluruh macem-macem Indonesia lah ya. gitu. Iya, Iya. Dan kalau misalkan aku ngejual barang yang hanya bisa dibeli di Bandung mah ngapain kayak gitu. Nah, aku juga masih nyari gitu. Doain ya guys. Oke. Terus nih ngomongin tadi TikTok, terus Instagram, WhatsApp, itu kan media sosial platform yang kamu pakai untuk kamu jualan, memasarkan produk kamu deh. Nah dari semua media sosial yang kamu gunakan itu, media sosial apa sih yang paling memancing konsumen kamu untuk datang gitu ke bisnis kamu sendiri itu, baik? Instagram. Instagram. Karena Instagram tuh bener-bener dia. Semua orang sekarang pakai Instagram. Pertama ya? orang-orang tuh semua pakai Instagram, dan yang pakai Instagram tuh nggak maksudnya sekarang kayak ngeliat deh anak SD kelas berapa juga udah main IG. Iya, betul. Even kayak kayak yang kayak udah berumur juga masih main IG gitu. Dan alasan lainnya kenapa saya berani bilang kayak Instagram gitu yang ngasih banyak peran buat di pemasaran bisnis tuh karena dia bisa kehubung ke banyak platform lain gitu. Yang kayak tadi kan kayak dia bisa ngejangkau yang di Facebook, bahkan yang di Facebook tuh kayak kayak orang-orang yang kayaknya di IG tuh nggak ada kaitannya sama bisnis aku, nggak pernah nyari-nyari kuliner juga, tapi karena dia di Facebooknya kulineran jadi nyampe gitu, bisa sampai kayak gitu. Terus Instagram juga kan tadi banyak fitur-fitur yang bisa dimanfaatin sama yang punya bisnis gitu kan, kayak si iklan tadi sama si influencer gitu kan buat tadi di endorse segala macam. Nah itu sebenarnya TikTok juga bisa, cuma aku pribadi tuh belum pernah nyoba, jadi nggak berani bilang kayak TikTok gitu. Nah, kayak gitu sih. Nah, tadi kan udah platformnya nih. Nah, biasanya berapa lama sih durasi ideal untuk mengevaluasi digital marketing yang kamu pakai buat bisnis kamu? Itu secara periodik berapa lama gitu durasinya? Kalau aku biasanya? pribadi, jadi kan aku tuh pemasarannya kayak yang tadi aku bilang ya, kayak kalau misalkan seringnya tuh si iklan sama si broadcast gitu kan. Jadi broadcast di WA, iklan di Instagram. Nah, buat dari itu pun sebenarnya dalam waktu 24 jam tuh udah harus aku evaluasi, karena kan si iklan tuh 24 jam. Iya. Nah, kalau emang dia nggak ngasih apapun berarti ada yang salah. Kayak tadi pas aku pertama kali yang aku cuma bayar 20.000, pas 24 jam nggak ngasihin apa-apa. Tapi tuh pas aku lihat tuh penyebarannya banyak banget. Tapi kok nggak ada dampaknya. Iya, nggak ada dampaknya, berarti kan ada yang salah. Dari situ kan aku udah evaluasi, akhirnya aku nyari lagi kok. Jadi misalnya aku nyari tahu kan infonya, kok semakin murah tapi nggak ada dampaknya, tapi luas gitu kan ya, ternyata ya bener nggak ada fitur buat aku ngesegmentasiin dulu sih target pasar aku kayak gitu. Jadi kalau itu menurut aku per 24 jam pun harus aku evaluasi. Dari broadcast, nah broadcast tuh aku kalau aku sih itu nge-evaluasi tuh pas awal-awal. Jadi kan awal-awal aku belum tahu nih kayak jam mana sih yang itu tuh jam
apa ya jam Oh, paling prime time-nya. iya prime time buat si pasar aku kan setiap Iya, pasar beda nih. Nah awal-awal tuh aku tuh kayak masih nggak tahu, makanya jadi masih nyoba-nyoba di pas hari ini nyoba nge-broadcast di jam ini. Iya. Hari apa di jam ini. Nah paling seminggu lah berarti kan. Nah Oh, dari seminggu seminggu. aku eval. Nah itu di hari apa sih sebenarnya yang prime time itu di jam berapa kayak gitu. Tapi itu kan udah sekali itu doang. Nah sekarang mah udah berterus di jamnya tuh harus jam 5 subuh. Jam 5 subuh. Karena orang bukanya tuh pas bangun tidur. Oh. Jadi 5 subuh di broadcast. Serius. Karena kalau malam malah nggak dibaca. Beda ya. Ternyata. Karena waktu benar-benar- istirahat kali Iya ya. beda kalau karena 5 subuh karena apa namanya, kalau aku kan istilahnya karena aku bisnisnya anaknya si Darling gitu, jadi kan banyak konsumen juga dari Darling. Iya. Yang kalau boleh jujur Darling tuh adalah ya punya ayah ibu saya yang relasinya tuh yang udah ibu-ibu bapak-bapak juga Iya, gitu iya, ya. Nah yang mereka ya jam segitu gitu, jam 5 tuh bangun dan buka HP kayak gitu. Jam aktifnya tuh jam segitu ya. Jadi kalau misalkan evaluasi sih dari itu, terus kayak kalau misalkan dari apa namanya paid promote atau endorse juga aku tinggal ngeliat aja gitu. Sebenarnya orang ini udah sesuai belum gitu sama yang aku pengen hasilnya. Karena begitu dia nge-upload video, kan aku biasanya minta video nih, kayak video dia nge-ASMR, kalau dia orang ASMR atau dia nge-review minta review. Nah itu langsung berdampak nggak? Biasanya sih ke followers ya ngedampaknya, atau nggak ke yang ngeliat profil IG lah at least. Nah itu ngaruh nggak kayak gitu. Jadi kalau buat bisnis aku mah kayaknya gak butuh waktu periode yang lama gitu. Kayak nggak nyampe kayak sebulan baru dicek kayak gitu, Dievaluasi enggak. gitu. Kayak justru per si konten itu di up kayak gitu sih kalau aku. Mungkin nih, kan kita dari tadi ngomongin tentang digital marketing yang udah kamu pakai nih. Kalau sejauh ini pernah nyobain, berarti offline store belum ada ya? Nah offline store tuh belum ada buat Tapi sekarang. belum pernah ngupayain juga nih Nah buat itu udah pernah ngupayain. Jadi aku sama ibu aku tuh waktu itu udah nyari-nyari si toko, maksudnya bangunannya gitu. Nah waktu itu udah sempet dapet mau di yang, aduh di jalan apa sih di situ deket Wheels, tahu nggak? Wheels itu RSAS, belakang RSAS. Jalan Ya, apa sih? jalan itu. Pokoknya ada jalan itu, tahu nggak? Iya deh, tahu. Yang ada Daily Bake sekarang dia buka. Jadi ada bakery yang dia tuh nempatin itu sekarang. Itu tuh sedih banget itu. Jadi aku tuh nyari dan dapat satu bangunan yang dia tuh bangunan itu dibagi jadi buat 3 tenan. Nah, yang 2 tenan udah keisi. Yang kebetulan 2 tenannya teh satu tuh kopi kesukaan orang tua aku banget. Yang satu lagi tuh vegan food. Jadi kayak kakak aku sama aku tuh suka gitu. Nah, jadi pas ngelihat yang tenan yang tengahnya kosong kayak gitu, kayak waktu ngeliat ini disewa, aduh kayaknya bagus banget deh di sini kayak gitu. Udah kayak gitu udah nyampe kayak ngontak orang segala macem. Cuma kayak ya setelah pertimbangan segala macam, karena kan kita produksi masih di Kota Baru, berarti kan butuh operasional juga. Oke, benar. Ya harus banyak adaptasi lah gitu. Dan sekarang ternyata pas aku lihat, aduh udah ada yang ngisi bakery juga gitu kan. Jadi kayak tapi udah kepikiran banget. Nyampe kayak kakakku kan kebetulan kuliah di jurusan arsitek, dan di arsitek pun kan gak hanya bangunan ya, tapi dari segi desain interior juga udah bisa. Nah itu udah bikin beberapa desain buat si offline store-nya kayak gitu. Cuma memang pertimbangannya adalah online pun alhamdulillah gitu hasilnya buat sekarang. Jadi mungkin belum yang kayak harus banget gitu buat, maksudnya belum se-urgent itu buat diganti ke offline. Cuma pengen, karena ya kalau online bisa jalan maksimal terus ditambah sama offline juga kan bakal Ya. lebih gede ya say. Masalahnya ya mencoba. Iya, gitu. Tapi kalau kata kamu nih, kalau misalnya kamu coba offline, lebih nguntungin mana sih? Offline atau online? Kalau misalkan aku nyobain offline, pertama aku bakal, kalau buat dari aku ngerasain Oke. sekarang ya, kayaknya bakal lebih nguntungin online deh kalau buat aku Online. sekarang. Gak tahu kalau misalkan aku kan belum pernah nyoba soalnya. Iya. Karena kalau misalkan online tuh dari segi biaya sewa tuh nggak ada, biaya sewa tempat maksudnya ya, biaya sewa tempat nggak ada, pemeliharaan tempat nggak ada. Terus kan maksudnya pemeliharaan tempat kan dalam arti nggak cuma kayak kursi DL, tapi kan cuci piring apa segala macam buat orang-orang yang makan di tempat dine in kayak gitu kan. Nah kalau kita tuh nggak ada itu gitu. Dan dari segi online pun pemasarannya tuh gini, kan sekarang kita lagi tinggal di era apa? Di era industri 4.0 nih. Yep. Inti dari marketing di era industri 4.0 itu ada 3. Yang pertama tuh shorten to market. Dalam arti jadi siklus ekonominya itu kan sangat cepat. Karena kan kita mau transaksi apa tuh tinggal lewat ini, Betul, tinggal lewat betul. HP Betul, segala betul. macam. Kayak orang mau mesen makanan produk aku tinggal lewat GoFood segala macam. Terus yang kedua tuh ada dari segi fleksibilitas. Jadi kayak tuh fleksibel aja. Kayak orang tuh mau apa namanya? Kayak misalkan orang tuh mau request makanannya tuh kayak gini, misalkan mau rotinya rasa apa tuh bisa.
Nah itu lebih enak karena kan online juga hitungan segala macam. Sedangkan kalau offline tuh kayak apa ya, buat appointment kayak buat janjiannya, buat requestnya tuh kalau menurut aku nggak semudah di online tadi kayak gitu. Terus yang ketiga ada si boost in efisiensi gitu. Nah boost in efisiensi itu maksudnya dalam arti menurut aku dengan lewat online atau digitalisasi bisnis kita ini tuh kita bisa lebih efisien dari segi energi sama si sumber daya. Maksudnya dalam arti kayak kalau misalkan offline berarti kan harus ada waiters gitu kan, harus ada kasir segala macam. Sedangkan kalau kita itu nggak perlu gitu, nggak perlu ada, dan ya hanya perlu si chef sama si drivernya aja gitu. Driver buat nganter ke konsumennya. Jadi kalau buat aku sih, kalau buat sekarang dilihat dari biaya-biaya tambahan yang mungkin harus dikeluarin kalau kita ada bisnis offline, kayaknya kalau dari itu lebih untung online deh. Keren ya. Benar. Karir kita ini. Banget. Keren banget sih. Ternyata ya udah kata dia sih belum besar tapi itu Udah sampai dikenal Ridwan Itu Kamil jangka loh. waktu udah panjang loh, itu jangka Iya, waktu bener. udah Iya. panjang. Berarti tahun ini, tahun kemarin ya? kemarin. Tahun 2021. kemarin. Jadi kalau yang Darling tuh aku kan Darling 2020, terus tuh tiba-tiba dikirimin foto kok Bu Atalia sama Pak Ridwan Kamil megang Darling. Itu kayak gatel. Terus tiba-tiba aku inget banget waktu awal-awal Tawa Manis, aku masih belum ada kayak yang kayak pegawai gitu kan. Jadi aku tuh yang nganter juga. Jadi aku habis produksi aku tuh nganter gitu kan. Dan pas aku nganter tuh ya aku mau yang nganter-nganter aja sesuai alamat. Dan tiba-tiba pas aku pulang kok ada yang mention centang biru. Ternyata ini apa? Tahu ini siapa? Sonya Fatmala, Sonya istrinya Pak Hengki, Iya, Bupati Bandung Barat. Jadi aku kayak ternyata dia yang beli, aku nggak tahu. Cuma kayak pantas aja pas aku nganterin teh kayak kok rumahnya banyak polisi. Oh my god. Kayak gitu. Jadi aku juga nggak nyangka marketingnya nyampe segitu. Mungkin salah satu penyebab itu adalah karena tadi pas aku masang iklan, segmentasi aku salah satunya ada di pertimbangan lokasi, karena lokasi si Bapak Hengki sama Bu Sonya ini teh kan sekomplek sama aku. Ya. Maksudnya di Kotbar gitu. Iya, jadi kayak gitu sih. Tapi pernah gak sih kayak ada pelanggan online yang langsung datang gitu ke Sering banget. langsung pesen gitu? Jadi rumah produksi Tawa Manis sama Roti Darling itu kan di satu rumah. Nah, jadi karena saking seringnya kayak ada yang datang dan bilang mau makan di sini gitu kan, mumpung masih Wah, itu hangat, gimana panas. itu? Jadi kan kita nggak boleh pick up juga kan. Iya. Jadi mereka pesan online tapi ngambil pick up tuh boleh. Nah, pas ngambil pick up gak jarang ada yang mau makan di sini. Awal-awal sih kan kayak aduh maaf gitu kan, kayak pegawai-pegawai pada bilang gitu kayak nggak bisa. Nah tapi karena banyak akhirnya tuh nyampe kita bikin si ruang tamu rumah itu tuh jadi kayak kafe Nyediain gitu. Wah. kita bikin, cuma nggak bisa gede karena kan di Kota Baru ada Pasti dibatasin ya. ada aturan dan segala macam, jadi nggak bisa. Cuma kalau adalah 1-2 pelanggan yang emang mau dine in gitu ya ada gitu, udah ada tempatnya buat sekarang. Wah, tuh. Tuh bagi teman-teman yang mau dine in juga bisa ya, tapi jangan banyak-banyak. Tolong teman saya mah dipersilahkan. Nih, mungkin tadi berhubungan sama konsumen. Aku mau nanya nih, tadi kan masalah internal udah diungkapin kan. Sejauh ini ada gak sih masalah dengan pihak eksternal? Kalau masalah dengan pihak eksternal, misalkan kalau sama konsumen kali Iya, ya. konsumen. Kalau misalkan sama konsumen, kalau Tawa Manis karena emang belum terlalu lama juga gitu ya bisnisnya, alhamdulillah sih belum pernah dapat kayak komplain yang komplain yang fatal gitu. Aku cuma gitu. Kalau Tawa Manis tuh enggak deh, seingat aku alhamdulillah nggak ada yang fatal. Kalau Darling tuh paling bukan fatal tapi lebih ke keterlambatan, paling sering tuh keterlambatan pengiriman. Iya. Karena kan jadi driver kita tuh kan gak nganter ke rumah, tapi tuh kayak jadi driver kayak tuh strateginya datang ke titik-titik di kota Bandung gitu, di Bandung Raya. Nah dari titik-titik itu dia baru ngasih ke driver ojek online ya kayak gitu. Nah itu tuh nggak jarang driver ojek online-nya yang keterlambatan atau memang dari misalkan dari driver aku. Jadi kalau komplain sih paling banyak dari driver, terus maksudnya keterlambatan. Terus kalau misalkan komplain yang lainnya tuh paling pernah kayak waktu awal-awal Darling tuh komplainnya tuh karena ini kayak
Jadi waktu awal-awal belum pada pakai mesin kan, kita Iya. bener-bener masih pakai ya pure, Handmade. iya handmade Tangan. gitu. Jadi kan lama gitu. Nah, jadi itu tuh ngaruh ke ya tadi sikap pengiriman. Jadi keterlambatan sampai malam, bener-bener sampai malam. Padahal harusnya kan kayak tuh. Jadi mau tawa manis mau roti darling kayak tuh dibikin hari ini, dikirim hari di hari itu juga kayak gitu kan. Nah, jadi waktu itu karena keteteran banget lah gitu, belum ngerti kayak kapasitas dengan kuantitas karyawan tuh hubungannya kayak apa gitu. Jadi malah jadi keteteran dan itu komplainnya jadi banyak banget karena kan jadi banyak yang nggak kekejar kayak gitu. Nah akhirnya tapi habis dari situ cari solusi juga, jadi kayak mulai dari waktu itu tuh jadi dibatasin kayak orderannya segimana sesuai sama tenaga kerja yang ada. Terus juga akhirnya berani buat invest di mesin gitu, beli mesin kayak mesin buat proofing roti. Proofing tuh apa, nunggu ngembang roti Yeah. jadi biar lebih cepet. Terus kayak mesin buat ngadon apa, jadi rotinya jadi bulat-bulat gitu. Itu kan lama ya, harus kayak gini-gini. Iya. Terus setiap orang, nah itu udah ada mesinnya sendiri yang masukin gede aja langsung keluar kecil-kecil kayak gitu. Nah itu tuh menghemat waktu. Terus tenaga kerja yang tadinya dia job desk itu juga bisa dialihin ke yang lain buat ngebantu lebih efisien juga kayak gitu sih kalau itu. Keren banget sih itu. Keren banget. Jadi ternyata selain digitalisasi marketingnya, produksinya pun meningkat. Iya. Jadi ngaruh ya ternyata Ngaruh. dari digital marketing itu. Tuh. Mungkin aku tadi kayaknya kelewat nih. Ini yang ngurus digital marketingnya kamu sendiri atau punya tim? Kalau sekarang itu jujur aku doang, Sendiri? aku sama kakak. Ah, betul. Kalau buat yang darling ya terutama. Kalau Bagiannya gimana tuh kalau boleh tahu? jadi kalau yang si darling ini tuh lebih ke gimana kakak aku sama aku nyiptain ide baru, karena kan orang tua aku yang tadi ya, orang tua kan juga sebenarnya nggak yang semelek itu gitu Iya, ya. Oh iya, teknologi. oke, Iya. Hmm. Jadi kayak aku sama kakak aku yang kayak ngasih kontennya harus kayak apa sih sebenarnya kayak gitu. Terus kayak kita ngasih apa namanya? Kayak misal kita bilang kayaknya mending bikin kayak apa namanya sinematografi tapi yang makanan kayak gitu. Nah, kita kayak bikin yang konsep-konsep kayak gitu kalau buat si darling. Kalau pembagian jelasnya antara aku sama kakakku sih enggak ya, kayak karena kebetulan aku sama kakakku pun punya bisnis kuliner masing-masing. Jadi kayak kita mau bagi pun kayak ya udah gitu, kayak mending bareng-bareng aja Saling buat ngisi yang aja di kali ya. buat yang di darling ini. Tapi kalau buat aku di Tawa Manis sendiri itu aku bener-bener pure sendiri. Makanya kayak buat bikin kayak dari konten di Tawa Manis itu kan banyaknya tuh di Reels itu sendiri. Terus kayak apa namanya, optimalisasi dari marketingnya juga kayak di Snapgram. Terus kayak misalkan tadi kan di iklan segala macam juga ya aku lagi gitu. Dan ya mungkin ada yang mau lowongan kerja ya kalau misalkan saya berkembang pesat Dibuka gitu ya, ya, saya ada lowongan. lowongan kerja. Ada oprek nih buat temen-temen. Iya tuh. Boleh hubungin langsung Mas Ada Zaya. oprek nih. Karena saya rada pusing ya saya. Pastilah. Produksi saya, terus marketing juga saya. Saya. Apa-apa. Demi Semuanya cuan. ya. Buat kalian yang gabut, Buat dana gabut. Nggak gabut. gabut nyari lowongan pekerjaan, kita sekalian ngasih lowongan Iya, pekerjaan. iya, boleh banget. Langsung aja cek ke IG-nya Tawa Manis. Tuh. Ngomong-ngomong tadi nih banyak banget kelebihan yang kamu dapat dari digital marketing. Ada nggak sih kekurangan yang dari digital marketing yang kayak ngeganggu banget kamu gitu? Kalau misalkan kekurangan dari digital marketing atau kayak pemasarannya gitu ya, sebenarnya kalau yang aku rasain tuh kadang ada waktunya si traffic dari media sosialnya tuh nggak sesuai yang aku harapin, walaupun aku udah optimal dari segi strateginya gitu. Kayak misalkan apa namanya, kayak tadi nggak selalu aku ngasih 150.000 buat iklan tuh, walaupun seringnya berhasil gitu alhamdulillah, tapi ada beberapa kali yang malah kok nggak pas ya trafiknya gitu, Nggak atau maksimal iya gitu. dari sistemnya tuh kayaknya lagi down atau gimana, jadi tuh nggak maksimal. Ada di tahap kayak gitu tuh pernah, dan itu tuh jadi bikin aku harus muter otak lagi, tuh gimana ya kayak buat nambah, tadi kan nambah kontak WA ya terutama buat iklan tuh, itu tuh gimana, jadi mikir-mikir lagi. Tapi kan dari mikir-mikir itu kan ya gimana cara kita harus nyelesain masalah, kan nggak bisa kalau diam doang mah ya nggak akan nambah kayak gitu. Bener banget. Jadi akhirnya situ kayak caranya tuh kalau aku waktu itu belajar, kalau misalkan iklannya tiba-tiba lagi kayak gitu, si konten lainnya tuh harus dioptimalin. Jadi kayak Jadi bikin beberapa konten gitu iya, ya. jadi di feeds-nya tuh harus aktif lagi. Kayak feeds-nya tuh minimal sehari tuh kayak jadi harus 3 gitu feeds-nya teh. Kayak gitu. Terus kayak kalau nggak feeds, at least ada 1 reels kayak gitu di hari-harinya. Nah nanti kalau misalkan seenggaknya nih pas kita scroll tuh udah bisa nge-scroll sekali kayak gitu,
baru ngiklan lagi. Nah itu coba kayak gitu. Nah pas kayak gitu tuh jadi balik lagi si trafficnya. Jadi mungkin si traffic kayak gitu apa ya, mungkin istilahnya bosen apa gimana kayak gitu ya. Jadi kayak jadi pas kita sistemnya tuh nggak sesuai sama yang kita biasanya. Jadi harus kita dorong lagi gitu dengan si konten lainnya ditambah-tambahin kayak gitu. Kalau kekurangannya itu sih paling sama ya nggak bisa monoton, kayak beber. Kalau kamu mau konten harus konten terus, karena kalau begitu dituntut kamu kreatif karena kalau misalkan kita diem nanti teh engagement yang udah kita raih bakal Turun. lagi nah pas unlock buat naikin lagi ya bisa, tapi ya lebih sulit. lebih sulit, terus kayak ya butuh effort lagi aja. Jadi sia-sia juga yang sebelumnya. Jadi mending kayak harus udah konsisten aja terus kalau ada konten. Nggak harus tiap hari sebenarnya, at least 2 hari tuh ada gitu, 2 hari kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi apalagi nih yang kalian masih penasaran gitu dari digital marketingnya perusahaannya Maya ini, bisnisnya Maya ini? Kalau dari aku sih cukup banget ya ini. Wah Gila sih Maya. keren banget loh Yang Mai. katanya kecil. Iya katanya kecil, ternyata kecilnya Maya tuh segitu. Amin. Oh ini kenapa pada hiperbola sekali ya pembawa acaranya? Oh mungkin ini nih ada niatan nggak bikin atau mungkin franchise buat tempat-tempat yang jauh? Aku pengen banget nih. Dan kalau fun fact gitu ya, sebenarnya kalau Roti Darling tuh udah mulai. Udah mulai. Jadi tapi sama, jadi Roti Darling tuh ngejual resepnya. Oh, Jadi resepnya. jadi kan kalau franchise kan ada offline store gitu kan. Nah ini tuh jadi franchise tapi jadi mereka tuh bentuknya sama kita, jadi sama-sama online aja gitu, nggak ada offline store-nya. Makanya yang dijual tuh resepnya aja. resep sama les. Jadi orang tua aku tuh pernah ke kota apa, orang tua aku tuh beberapa kali keluar kota buat ngadain les di luar kota itu. Jadi les buat bikin rotinya, yang orang tua aku tuh saking udah ya expertnya gitu ya, berani kasih jaminan nggak mungkin gagal tuh roti gitu. Sampai makanya orang-orang mau ikut sampai kayak gitu. Jadi les terus jual resep itu tuh nanti kayak apa ya, jadi partner kerja kayak gitu. Aku nggak tahu ya namanya apa berarti kalau kayak gitu, franchise tapi bukan yang ada offline kayak gitu sih. Jadi kayak gitu. Kalau Darling tuh udah jalan ke Tawa Manis, aku pengen banget, karena kalau boleh jujur buat aku gitu ya, kenapa aku pengen pertahanin si Tawa Manis juga, karena kan tadi kan sempat aku singgung nih bestseller tuh sekarang si Shu ini, dan aku tuh buat dapetin resep Shu yang kayak sekarang tuh kayak bener susah banget. Capek banget Pasti ya. ada trial Susah and errornya banget. Aku juga. tuh inget banget, aku tuh nyampe masak kayak gini. Pas aku awal-awal gagal bikin Shu, ayah ibuku tuh kayak bilang, kamu mah udah nggak apa-apa, masak tuh kalau belum 10 kali gagal nggak akan berhasil. Aku tuh kayak ketawa sama kayak bakal bercanda. Taunya aku 15 kali gagal, dan itu kayak 15 kali tuh 15 hari, yang dalam 15 hari itu aku tuh masak gak cuma sekali. Iya Jadi sampai seharinya. 3 kali gitu sehari itu, dan aku gagal 15 hari. Dan aku ingat banget pas di hari ke-15 aku tuh masukin adonan ke oven, dan aku depan oven nangis kayak orang gila. Aku depan oven terus kayak, ini kalau gagal lagi aku nggak tahu gimana. Aku bener kayak gitu, dan berhasil gitu. Dan pas berhasil ya alhamdulillah improve banget lah gitu. Kayak misalkan ini kalau boleh di-spill ya, kayak ada teman di PNBIS yang dia tuh udah tahu dari aku bikin shoe yang pertama. Tanya deh nanti ke dia kapan-kapan, dia tuh udah tahu dari yang shoe aku bantet, yang shoe aku kempes, yang gimana nyampe bisa kayak yang sekarang paling baru aku bawa kayak gitu. Jadi dan sekarang pas aku udah tahu teknisnya apa sih yang bisa bikin gagal, berhasilnya di mana, resepnya gimana, aku juga pengen buat sih ngejual, at least ngejual resep aku lah, karena aku pun bakal bilang berani gak akan gagal gitu. Karena gagalnya udah sebanyak itu gitu. Jadi aku udah tahu yang bikin gagalnya itu apa aja. Jadi kalau aku kasih yang ini, udah gak akan gagal kayak gitu. Karena lumayan loh ngejual resep tuh. Aku juga dapetin resep si Shu ini tuh dari pemasarannya si Les ini. Jadi Les ini tuh dia kayak laman gitu. Nah aku tuh pengen jadi pengen bikin kayak web punya page sendiri ya. Jadi si laman ini tuh dia tuh kayak ngejualin resep-resep. Emang lumayan mahal, kayak ratusan gitu. Si harga per resep, cuma resep doang. Nggak sih, resep sama video masaknya, tutorialnya. Nah itu tuh keuntungannya bakal lumayan banget gak sih, kayak kamu cuma jual resep kayak gitu loh. Nah aku tuh pengen kayak gitu, karena kasarnya aku tuh awalnya beli resep yang shoe yang aku tuh di harga ratusan, tapi masih gagal. Jadi kayak gimana kalau aku bisa jual resep aku di laman itu juga, itu mah dijamin berhasil. Itu mah nyampe, soalnya kayak buat roti mah nyampe jutaan juga ada harga resep tuh. Jadi kayak pengen nyoba kayak itu peluang banget.
Sampai maksudnya aku mah nggak kepikiran dulu nyari resep di laman kayak gitu, dan ternyata bisa sekarang. Dulu mah kan nyari resep tuh di buku. Iya, Benar banget. Ya kan? Di Google juga cuma step doang, 1 apa 2 apa, sedangkan Belum masak tentu tuh berhasil nggak ya, bisa kayak Jomon. gitu. Iya. Sumpah masak tuh nggak bisa kayak gitu. Kayak justru yang banyak bikin show aku gagal tuh dari teknis yang di resep tuh nggak ada. Kayak dari segi ovennya aja itu ngaruh, ovennya, mixernya, itu tuh bahkan gak dijelasin. Iya benar. Nah Maksudnya tuh ngaruh. mereknya. Entah mereknya, entah dari pengaturan si Suhu. loyangnya mau dimasukin ke yang level berapa gitu, si Itu pun tingkatnya ngaruh. ngaruh. Itu ngaruh. Terus kayak mixernya basah, nggak dilap dulu habis Iya, cuci, itu ngaruh. Jadi Ngaruh, lembab tapi ya kan adonan. nggak ada kan ditulis di resep. Iya, Ada. pasti. Mixer tidak boleh basah gitu kan, nggak ada. Dan itu sampai gagalnya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kayak pengen itu suatu peluang banget. Semoga tahun depan ya. Iya. Jadi Oh, resolusi. mungkin sekalian aja nih buat tahun benar depan nih, buat Tawa Manis. Mungkin kan dia megang Tawa Manis kan? Iya. Dari awal sampai akhir. Mungkin buat 2023 Resolusinya nih. resolusinya, terutama kalau bisa di digital marketingnya, mungkin mau masarin lewat apa, punya website sendiri. Udah Atau punya mungkin website nambah sendiri belum? platform. Nah, kalau buat website sendiri kan Darling tuh udah punya, nah orang tua aku tuh udah kayak kamu harus punya gitu. Kamu harus punya. Jadi emang udah disuruh juga, cuma emang kebetulan belum sempat bikin juga. Nah, itu tapi udah. Nah, kalau misalkan harapan aku ke depannya gitu buat tahun-tahun selanjutnya lah ya, enggak 2023 doang. Aku pengen banget bisa ngoptimalin di digital karena segede itu peluangnya gitu. Peluangnya gede banget. Kayak kalian bisa lihat lah, udah banyak banget pengusaha yang sesukses itu gara-gara pemasaran mereka di digitalnya mantap abis gitu. Dan aku tuh belum bisa semaksimal itu gitu. Dalam arti banyak sosial media yang belum aku cobain. Kayak misalkan aku baru ada di Gojek, aku belum ada di GrabFood, belum ada di Shopee Food. Terus kayak di TikTok Shop juga belum ada. Dan padahal kalau aku bisa masuk ke situ kayak peluangnya bakal jauh nambah lagi kayak gitu. Jadi Berarti ada rencana ya buat pengen nambah banget, platform. pengen banget, cuma ya sangat disayangkan ya saya manajemen waktunya sangat kurang sepertinya. Jadi Tambah kuliah juga Mungkin kalau kali itu ya. kembali lagi oprek bagi teman-teman. Boleh ya, karena sulit ya untuk menjalankan bisnis sendiri itu ya. Kalian yang sudah punya ilmu marketing, oprek nih Tawa Manis. Bener banget. Welcome gitu. Sangat Menjadi dibuka sekali. krio Tawa Manis. boleh tuh kayak gitu sih kalau yang dari aku pengen kayak gitu. Cuma udah kurang lebih juga, maksudnya kayak kalau sekarang juga alhamdulillah kalian pernah nyobain gak sih Tawa Manis? Aku sering bawa loh ke kampus. Kebetulan saya tidak pernah kebagian gitu ya. Dibawa ke kampus. Sama. Iya. Kita gak pernah. Kamu pernah? Saya belum pernah. Udah kebagian deh kayaknya kita. Kayaknya itu udah keburu habis. Aku tuh sering bawa, apalagi di matkul ini kan FYI ya, ini kan matkul kewirausahaannya. Kalau kalian bikin podcast, kalau saya kan bawa produknya. Ya, aku tuh sering bawa loh shoe saya, udah rasa yang paling baru-baru juga udah pada aku bawain. Kalian itu. Enggak, udah gak pernah. Karena kita tidak ada kelas bersamaan begitu Oh ya. iya benar. Jadi suka kehabisan sama kelas lain. Iya kebetulan begitu ya. Mazanya kelas A, Next kita time ya, kelas B. next time. Mungkin Mungkin ada sebelum kita tutup nih, Iya. karena Terakhir terakhir nih, Terakhir mungkin banget. Tadi kan resolusi. betul. Sekarang Closing statement Iya. buat teman-teman yang nonton nih. Iya, Mungkin terutama yang punya NFB. FNB yang ada bisnis di bidang kuliner ya, mungkin ingin Kuliner. mengaplikasikan yang sudah diikuti, Bener banget. dijalankan oleh Maya gitu. Boleh tips and trick mungkin. Tuh, Mungkin bukan tips and trick kali ya, aku Oke, bakal boleh. bilangnya lebih ke tips and trip. Nah, gini. Dari aku alamin aja ya. Oke. Mending abisin gagalnya sekarang pas masih muda gitu. Kayak mending Bener sih. abisin deh gagalnya sekarang. Kayak aku sampai tadi nangis depan oven, ngapain sih aku nangis depan oven kayak gitu. Mending abisin gagalnya sekarang biar nanti pas udah gede tuh udah tinggal nikmatin aja sukses kaliannya gitu. Karena ya apa yang kita sekarang capek udah kayak aduh gimana. Aku kayak orang gila coba aku depan oven guys, aku nangis bener kayak yang kenapa gagal terus aku nangis kayak gitu. Ya turns out pas sekarang dapetin resep yang ini gila gitu, nyampe pas sekarang aku setiap aku lagi nggak open PO orang tua aku yang jadi teror gitu sih, nyampe jadi karena tahu Tawa Manis ada kaitannya sama Kesem, Darling ya. Darling tuh nyampe ditanyain terus itu Tawa Manis kenapa nggak buka PO kayak Jadi kena juga ya. Darling jualan juga aku kayak "Ya, aku juga jadi karena kan ke orang tua aku ya juga kayak gitu, jadi maksudnya habisin dulu aja gagal-gagalnya di masa muda sekarang, toh nantinya juga Kenikmatin sendiri ya. iya hasil mah tidak akan mengkhianati proses. Wah.
Keren banget narasumber kita hari ini. Ternyata isi dari podcast kita tuh daging semua ya. Iya. Mungkin aku nih yang mungkin bergerak di bidang fashion, banyak yang aku nggak tahu nih. Sumpah kayak wah ilmunya bobot banget ya. Tuh. Jadi mungkin makasih nih buat Mas Zaya. Karib kita. Karena sudah berkenan. Untuk datang ke podcast Berbagi. kita hari ini. Ilmunya, berbagi pengalamannya juga sama kita. Iya. Bener. Sampai buka keluh kesahnya ya. Iya, benar banget. Ya sedikit juga ya apa ya? Gak apa-apa, Gak apa-apa banget. Gak apa-apa, kita free di sini. free. Iya, kita bebas banget ya di sini. Benar banget. Benar. Ngomong-ngomong karena udah banyak banget yang kita omongin nih sama narasumber kita si Karib satu ini ya. Terima kasih buat Mas Zaya. Mas Zaya, buat teman-teman yang udah nonton. Jangan Sukses lupa. terus ya. Sukses terus Maya. Minta doanya lo buat Tawa Manis sama Darling. Iya, jangan lupa dicek juga Iya, Instagramnya. Tawa Darling enak sama @tawa.manis. Nanti kita pasang di bawah sini. Ya, pesannya bener. selain yang mau beli kue atau rotinya, yang mau ikut Angger. Oprek ya. Ikut oprek ya. oh, orang-orang yang gabut butuh pekerjaan, dia juga sangat buka. dibuka ya. Aja ini. Bisa buat teman-teman yang lagi kuliah juga ya. Part-time biasa. Buat ngisi waktu luangnya. Makasih kembali lo ya guys. Kalian semoga lancar-lancar kuliah. Amin. Lancar-lancar juga yang buat punya bisnis ini juga. Ini sebenarnya pembuatan kita juga pada punya bisnis guys. Tapi nggak belum segini. Belum. Iya, belum. Ini mereka jagonya di hiperbola ya. Selain pembawa acara juga hiperbola aja. Kita jujur-jujuran. Gitu. Ya udah. Mungkin karena sudah banyak banget yang kita omongin. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Denger juga. Jangan lupa like. Bener. Jangan lupa untuk terus stay tune di podcast kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih. Makasih. Cheers. Terima kasih Maya. Dreams.